Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asa wa banayna fawqakum sab'an hidada wa ja'alna sirajan wahaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba inna jahannama kanat mirsada littaqina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nadzirakum illa azaba inna lil muttaqina mafaza hadaiq wa a'naba wa kawa'iba atsraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariban yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Masya Allah, Alhamdulillah ya, Barakallah Teh Hairan, Barakallahu lana buat yang mendengarkan. Insya Allah ya, semoga bacaan tadi memberkahkan acara hari ini, menjadi limpahan pahala buat yang membacanya, dan juga membuat kita semua fun ya. Karena online tidak mungkin saling saut ya, nanti lama. Jadi kita langsung lanjutkan saja ke acara selanjutnya. Silahkan kepada Ustazah Arti untuk menyambut acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat, rahmat dan pertolongannya alhamdulillah kita bisa bertemu kembali
di penghujung tahun ajaran 2021 ini ya dalam acara pembagian rapot ya dan parenting ya untuk ibu bapak semua. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarganya, para sahabat, tabiin dan kaum muslimin sampai akhir zaman. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada kata yang terucap selain saya mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas dukungan dan kepercayaan ibu dan bapak selama ini kepada kami. Alhamdulillah atas doa dan dukungannya pula di tahun kelima ini kita bisa punya kampus ya tetap. Alhamdulillah sungguh di luar dugaan ya ketika ya ada donatur tapi beliau memilih untuk lebih memilih membuat masjid di ya memilih di sana di SIS gitu. Alhamdulillah Allah berikan rizkinya supaya kita juga punya kampus di daerah Margahayu ini sehingga tidak perlu jauh-jauh ke SIS. Alhamdulillah atas semua dukungannya kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Insya Allah di tahun ajaran baru ini kita akan menempati gedung tersebut. Mohon doanya ada sedikit renovasi nanti untuk gedung. Mudah-mudahan anak-anak semakin bersemangat ya. Masya Allah, walaupun kita pindah-pindah terus, sebagian mungkin ya orang tua ada yang sama temannya, itu mah sekolahnya pindah-pindah terus, nanti pindah lagi gitu ya. Kemarin sempat ngobrol dengan salah seorang orang tua gitu ya, tidak membuat ibu dan bapak akhirnya mundur gitu ya dari sekolah ini. Alhamdulillah, terima kasih atas kepercayaannya. Untuk anak-anakku semoga semakin terus semakin bersemangat lagi untuk sekolah, belajar, menuntut ilmu, menghafal Quran. Alhamdulillah ya beberapa anak mencapai target ya, target tahfiz kita 1 juz per tahun. Alhamdulillah Teteh Haira mewakili teman-temannya yang lain di kelas Abdurrahman bisa mencapai target tersebut ya 1 juz dalam 1 tahun. Begitu juga dengan Ananda yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, dan juga Ananda yang lain kami mengucapkan selamat ya atas pencapaiannya, pencapaian terbaik dari Ananda semua. Mudah-mudahan Ibu doakan target 1 juz per tahun untuk Ananda tercapai semuanya ya. Nah, kami berencana ketika untuk kelas 6 itu tidak ada penambahan hafalan Quran ya. Jadi nanti kelas 6 itu saatnya murojaah. Alhamdulillah ya. Insya Allah nanti mungkin ada program tambahan ya untuk semakin memungkinkan hafalan anak-anak ya dengan kita sudah punya tempat sendiri, mungkin nanti ada saat-saat mabit ya untuk memungkinkan hafalan. Ya mungkin dari Ibu mengucapkan selamat kepada Ananda semua. Alhamdulillah tahun ini semuanya naik kelas ya. Gitu. Jadi sama seperti sekolah lain ya, ada juga tidak naik kelasnya ya. Jadi ya jadi jangan sampai ada asumsi waktu itu ya. Sempat Ustazah mendengar di SDP Kimah naik kelas terus gitu ya. Enggak juga gitu ya. Kita juga punya pertimbangan tertentu ya. Mungkin ada yang tinggal kelas juga ya. Nah, jadi Ustazah berpesan teruslah untuk bersemangat ya menuntut ilmu, karena walau bagaimanapun susah payahnya menuntut ilmu itu adalah kewajiban dari Allah dan pahalanya besar ya. Ini demi bekal Ananda semua untuk kebaikan dunia dan akhirat. Memang letih ya, lelah untuk belajar thalabul ilmi, tapi insya Allah ada banyak kebaikan, pahala dan surga ya bagi para penuntut ilmu.
Itu saja mungkin dari Ustazah. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan katsira atas kesungguhan adik-adik, Ananda semua belajar dan juga kesungguhan ibu dan bapak semua untuk membersamai Ananda karena tidak mungkin keberhasilan ini dicapai kalau ayah dan ibu tidak membersamai Ananda. Ya, baik, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair pada Ustazah. Masya Allah ya, saya juga sangat senang bersekolah, mengajar di STPK Instan Taqwa ya. Insya Allah periayahan dari sekolah sangat baik kepada para asatidz dan ananda-andandanya juga insya Allah ya, solih-solihah, mudah buat belajar bersama, bekerja sama, termasuk artunya ya, ayah bundanya insya Allah. Langsung saja mungkin untuk acara selanjutnya adalah penyampaian pematerian dari Ustaz Lutfi. Diharapkan kepada ayah bunda semua untuk salah satu adab juga ya, untuk menyalakan kameranya dan menempatkan posisi yang nyaman. Kita dengarkan dengan baik penyampaian dari Ustaz Lutfi. Kepada Al-Mukarram saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah terdengar jelas ya. Oh, Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقون يا أولي الألباب لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, bil khusus ayah bunda yang hari ini insya Allah alhamdulillah menghadiri acara parenting dan pembagian rapot di Sekolah Dasar Penghafal Quran Instan Taqwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurah limpahkan kebaikan dan keberkahan ya buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Acara ini dikhususkan diantaranya ya lebih khusus lagi maksudnya adalah untuk para orang tua gitu ya. Jadi mohon kiranya ayah bunda untuk kemudian hadir menyimak ya acara ini karena ini sesinya sesi orang tua begitu ya. Jadi di Instan Taqwa bukan hanya anak-anaknya saja yang harusnya belajar, tetapi juga orang tua kita ini juga harus belajar gitu ya. Jadi diharapkan nanti yang di depan Zoom-nya ini secara khusyuk ya ayah bunda sekalian yang kemudian hadir insyaallah. Pada kesempatan hari ini insyaallah Ustadz akan menyampaikan satu topik ya parenting yang tentu ini sangat relevan ya ayah bunda dengan momentum hari ini atau momentum bulan ini yakni bulan bulan haji ya atau bulan Dzulhijjah ya yakni kita tahu ada peristiwa penting yakni selain ibadah haji ya juga ada peristiwa kurban ya yang itu kemudian dinapaktilasi awal-awalnya oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam ya. Nah, pada diri Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarganya ini terdapat banyak pelajaran, terutama pelajaran membangun keluarga, pelajaran mendidik anak-anak. Nah, ini masya Allah.
Ini salah satu prototipe keluarga yang ideal itu diantaranya adalah tentu selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, adalah prototipe keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena lahir dia dari Nabiullah Ibrahim itu bukan hanya istri-istrinya yang solihah, ya, tetapi juga anak keturunannya, ya, bahkan kemudian anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu adalah anak keturunan yang lahir para nabi, ya, baik dari jalur Sayyidah Sarah atau dari jalur Sayyidah Hajar, ya, radhiyallahu anhuma. Ini yang luar biasa. Nah, apa saja pelajaran penting ya parenting keluarga dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, insyaallah akan kita belajar bersama-sama ya. Ayah bunda, benar rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentu ya, ini kita runut ya. Sejak awal ya kita tahu Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam itu ketika usia sudah lanjut ya, itu Allah belum karuniai Nabiullah Ibrahim seorang anak. Ya, Allah Subhanahu wa taala belum memberikan karunia anak kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, bahkan itu hampir ketika usia Nabiullah Ibrahim sudah sangat lanjut ya. Yang apakah mungkin kemudian lahir seorang anak gitu. Tetapi tidak putus harapan. Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa kepada Allah ini jauh sebelum ya lahir ya anak-anak beliau, ya, jauh sebelum lahir anak-anak beliau, yakni Nabi Ishak dan kemudian Nabiullah Ismail alaihissalam, ya. Ini Nabiullah Ibrahim senantiasa berdoa pada Allah, ya, yang ini kemudian diabadikan oleh Allah Taala dalam Quran surah As-Saffat ayat 100. Ya, Nabiullah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ini jauh sebelum Nabiullah Ibrahim punya anak. Gitu. Nah, jadi salah satu hal yang kemudian juga menjadi teladan ya buat kita semuanya adalah bahkan jauh sebelum kita memiliki putra putri, jauh sebelum kita memiliki anak-anak, maka hal yang tidak boleh kita tinggalkan adalah minta sama Allah. Nah, Nabiullah Ibrahim ini nabi, utusan Allah, usia lanjut, belum punya anak, tapi tidak putus harapan doanya kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Nah, ini boleh nih ya, doa ini silahkan diamalkan. Nah, Ustaz, saya udah punya anak, nggak ada masalah. Ya, amalkan doa ini, ya, bertabarruk kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dengan doa ini, ya, Nabiullah Ibrahim dikaruniai anak yang luar biasa. Ya, Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Ya. Lalu setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu berdoa pada Allah, Allah berikan kabar, fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim, yakni apa? Bighulamin halim, dengan seorang anak yang halim, anak yang lurus, ya, anak yang anak yang soleh, anak yang lurus. Masya Allah ya. Jadi silahkan ya bunda amalkan ya, yang mau punya anak ya atau ingin punya anak, amalkan doa Rabbi habli minas sholihin, doa Nabiullah Ibrahim. Dan kemudian kalau sudah punya anak bagaimana? Bisa diamalkan doa ini. Ya, ba'da salat Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, sambil bertabarruk, bertafaul kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini mudah-mudahan lahir ya dari anak-anak kita ya, anak-anak yang soleh sebagaimana anak keturunannya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu yang pertama. Yang kedua ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, teladan dari parenting keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam adalah memilih pasangan yang baik, memilih pasangan yang baik. Ya, Ustaz, saya sudah punya pasangan gimana? Ya, tetap ya meminta sama Allah agar kemudian masing-masing pasangan kita ya dikaruniai pasangan yang soleh dan solihah gitu ya. Memang idealnya sebelum, tetapi kemudian ketika misalnya kita sudah menikah, alhamdulillah, tetap minta sama Allah agar senantiasa ya pasangan-pasangan hidup kita menjadi pasangan yang soleh dan solihah gitu. Nah, sebagaimana misalnya Nabiullah Ibrahim ya, istri beliau yang pertama misalnya Sayyidah Sarah. Nah, ini orang yang baik
ya, yakni putri Raja Haran, ya, dan sebelum bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, istri beliau ini sudah mencela penyembahan terhadap berhala gitu. Ya, sudah mencela, artinya tauhidnya itu memang sudah terbentuk jauh sebelum bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Yang kedua, Sayyidah Hajar juga misalnya. Ya, ini adalah wanita yang baik. Ya, bahkan satu riwayat mengatakan beliau itu adalah putri dari Raja Mesir. Jadi ada memang yang mengatakan Sayyidah Hajar itu katanya budak. Nah, ini riwayat ini dipertanyakan ya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan bahwa sengaja dibuat semacam gambaran Sayyidah Hajar itu budak untuk membedakan dengan Siti Sarah gitu. Yang keturunannya Bani Israel itu mereka ingin lebih mulia gitu. Nah, jadi itu salah satunya ya. Jadi kalau kemudian riwayat yang mengatakan bahwa Siti Hajar itu budak, itu riwayat yang dipertanyakan. Justru dikhawatirkan bahwa riwayat tersebut memang berasal dari orang-orang Yahudi yang mereka ingin membandingkan ibu kami Siti Sarah ya adalah orang yang merdeka dari keluarga terhormat, ya, sementara ibunya keturunannya nenek moyangnya Nabiullah Muhammad SAW itu adalah dari kalangan budak. Nah, ini perlu diluruskan. Jadi Sayyidah Hajar ya adalah wanita mulia, ya, bahkan ada riwayat mengatakan beliau adalah seorang putri dari Raja Mesir yang kemudian berikutnya ikut dengan Nabiullah Ibrahim dan akhirnya ya dinikahi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi dua-duanya adalah wanita yang baik gitu. Bukan wanita sembarangan yang kemudian tidak jelas asal usul nasab dan seterusnya gitu ya. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena memang memilih pasangan itu ya kalau kita lihat dalam Quran surah An-Nur ayat ke-26 ya, Allah taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Ya. Di Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perempuan keji adalah untuk laki-laki yang keji. Laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik gitu. Nah, ini kira-kira ini alamiahnya sunatullahnya begini gitu. Dan ayat ini merupakan apa? Penegasan ya dari ayat-ayat yang sebelumnya itu yang mengindikasikan bahwa seorang orang yang pendosa, pezina, kemungkinan besar memilih pasangan ya sepertinya gitu. Jadi pasangan itu adalah cermin. Ya, hal ini disebabkan karena apa? Karena secara alamiah, sunatullah alamiah, seseorang itu akan selalu cenderung kepada sesuatu yang punya kesamaan dengan dia gitu. Ya kan? Nah, samalah kita misalnya. Kita kenapa ingin punya pasangan yang soleh solehah? Karena kita berupaya menjadi orang yang ingin soleh solehah. Ya. Tetapi kemudian misalnya yang lain ya, yang hidupnya misalnya tidak ada aturan Islam, tidak ada aturan syariah, yang nggak ada masalah pasangannya atau istrinya pakai kerudung apa nggak pakai kerudung, dia nggak paham hukum itu, maka dia akan pilih pasangan juga sembarangan gitu. Ya. Orang yang nggak paham misalnya menutup aurat itu kewajiban, maka dia boleh jadi akan memilih pasangan yang nggak masalah, yang nggak nutup aurat juga nggak ada masalah gitu. Jadi alami itu bahwa kecenderungan seseorang itu kepada sesuatu yang punya kesamaan dengan dia gitu. Kalau seseorang yang suka ngaji, maka dia akan pilih pasangan yang juga suka ngaji gitu. Kalau dia pasangan yang kemudian dia berupaya terus untuk menaati Allah, maka dia akan pilih pasangan yang berupaya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi pasangan itu adalah cermin masing-masing. Nah, kalau sudah menikah, maka selalu berdoa ya agar kemudian diberikan pasangan yang soleh dan solihah, senantiasa berdoa pada Allah, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini amalkan doa itu, ya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami min azwajina, pasangan-pasangan hidup, ya, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan, qurrata ayun, ya, yang kemudian menyejukkan hati kita gitu ya, yang menenteramkan jiwa. Itu anak keturunan atau kemudian pasangan yang kemudian menenteramkan jiwa itu jauh lebih dari segalanya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang berikutnya, pelajaran penting dari parenting
Nabiullah Ibrahim, pendidikan Nabiullah Ibrahim adalah Nabiullah Ibrahim selalu menanamkan orientasi masa depan kepada anak itu. Jadi istilah kita itu tanamkan cita-cita kita yang kemudian yang tinggi. Itu Nabiullah Ibrahim. Nah ini Masya Allah ya. Menanamkan bahwa anak-anak itulah para pemimpin di masa depan. Itu Nabiullah Ibrahim. Bukan kemudian misalnya kamu mau jadi apa nak? Ya udahlah jadi itu aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini juga nggak apa-apa gitu. Tidak seperti itu. Kalau menanamkan harapan, cita-cita itu memang harus setinggi-tingginya gitu. Nah, ini di antara rahasia parentingnya Nabiullah Ibrahim yang punya orientasi masa depan, ya futuring yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Ya, dan Nabi Ibrahim betul-betul memikirkan, bukan memikirkan beliau dan anaknya saja, tapi anak dan keturunan. Nah itu ya, anak dan keturunan. Karena bisa jadi ada begini, ada orang yang kemudian punya anak yang berhasil ya dalam berhasil lah misalnya, soleh-solehah dan seterusnya. Tapi generasi kedua, ketiga dan seterusnya sudah tidak sebagaimana generasi yang awal gitu. Nah itu yang dikhawatirkan. Makanya kalau berdoa sama Allah, doa sama Allah bukan cuma anak tapi anak keturunan. Ya, anak keturunan. Nah, itu yang penting, ya. Apalagi kemudian anak keturunan yang mendoakan ayah bundanya, kakek neneknya, buyut-buyutnya, ya seperti itu. Ya, ini saya alhamdulillah selalu mendawamkan ya, mengirimkan Fatihah atau mendoakan bukan hanya bapak ibu tapi kakek nenek ya. Terus kemudian uyut-uyut saya, terus kemudian kayak nenek-nenek buyut saya gitu yang sudah kemudian tidak ada itu biasakan mendoakan begitu. Ya jangan sampai nanti ini keturunan yang mendoakan nenek buyutnya atau kakek moyangnya atau nenek moyangnya itu beruntung sekali mereka. Jadi yang dikenal oleh anak itu bukan cuma orang tua tapi kakek neneknya dan itu didoakan. Ya uyut-uyutnya ya kemudian jangkawareng dan seterusnya ke atas didoakan ya gitu. Nah ini tercermin misalnya dalam Al-Quran suratul Baqarah ya ketika Allah Taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdil zalimin. Perhatikan ya. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim diuji Rabbnya dengan beberapa kalimat. Ya, ini perintah dan larangan ya. Diuji dengan Allah perintahkan ini, Allah larang ini dan seterusnya. Ya. Fa'atammahun, lalu Nabiullah Ibrahim menunaikannya. Qala, lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, inni ja'iluka linnasi imama. Perhatikan kalimat ini. Qala, Allah berfirman, inni sesungguhnya aku kata Allah, ja'iluka akan menjadikanmu linnasi bagi seluruh umat manusia. Bagi manusia, imama, yakni pemimpin. Imam bagi para manusia. Lalu apa jawaban Nabi Ibrahim? Nah ini, ya Allah, bukan cuma saya dong. Qala wa min dzurriyyati gitu, Masya Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu nagih kepada Allah. Apa yang ditagih oleh Nabi Ibrahim? Ya Allah, jangan cuma saya yang engkau jadikan pemimpin. Qala wa min dzurriyyati, tapi juga jadikan para pemimpin itu anak keturunan saya. Tuh, Masya Allah. Nah ini ya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu orang yang sangat memperhatikan bagaimana nasib anak dia, anak beliau dan seluruh keturunannya. Makanya Masya Allah anak keturunan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Qala wa min dzurriyyati gitu ya. Ya Allah, jangan cuma jadikan saya pemimpin bagi manusia, ya, tetapi jadikan seluruh anak keturunan saya juga pemimpin bagi manusia. Qala wa min dzurriyyati. Masya Allah ya. Qala la yanalu ahdiz zalimin. Allah berfirman, janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Jadi Masya Allah. Jadi, nah pelajaran apa buat kita rahmati Allah? Pelajaran buat kita itu tadi seperti yang saya katakan, bahwa ketika menanamkan kepada anak itu cita-cita yang tinggi, cita-cita yang punya manfaat luas, cita-cita yang punya pengaruh luas gitu. Jadi ajarkan anak itu bukan cuma sekedar dia punya manfaat bukan diri dia sendiri saja. Sukses bukan hanya buat diri dia saja, tetapi sukses juga buat orang lain. Nah, itu hakikat pemimpin. Makanya kemudian kita di antara visi Insan Taqwa adalah
selain menjadikan hafizah, kemudian insan bertakwa, juga pemimpin umat gitu. Nah, pemimpin itu filosofinya pasti harus punya manfaat gitu. Ingat ya, yang namanya pemimpin itu bukan cuma sekedar, bukan begini ketua pemimpin itu bukan sekedar yang pemimpin bukan. Tetapi orang yang punya manfaat, leader. Walaupun itu non formal, itu ya pemimpin gitu. Ya, misalnya seorang tokoh, seorang kiai, seorang ulama, itu memang secara formal bukan gubernur, bukan bupati, bukan. Tetapi dia kata-katanya diikuti. Ya, nasihatnya didengarkan. Ya, contoh teladannya diikuti. Nah, itulah pemimpin. Itulah pemimpin. Apalagi dia punya manfaat, ya, dia mengajarkan kepada yang lain, punya manfaat buat masyarakat luas, itulah pemimpin. Nah, jadi ya, benar rahmati Allah, tanamkan nih anak-anak kita, ya, itu supaya jadi pemimpin. Tetapi ingat, pemimpin ini maksud itu bukan cuma pemimpin itu bupati, gubernur, bukan. Bukan itu ini maksud dengan pemimpin, ya. Tetapi orang yang punya manfaat, ya, orang yang punya pengaruh, ya, pengaruh itu digunakan untuk kemaslahatan, kemanfaatan, ya, masyarakat atau umat gitu. Termasuk di antaranya para dai, para ulama, ya, orang-orang yang punya manfaat, itu mereka adalah para pemimpin. Nah, jadi Nabiullah Ibrahim, masya Allah, ya, qala min dzurriyyati, ya Allah, jangan jadikan saya aja dong, ya, bahasa bebasnya begitu, ya, wa min dzurriyyati, dan juga jadikan, ya, kami mohon juga anak keturunan kami gitu, ya, jadi pemimpin bukan cuma saya. Nah, jadi orientasi masa depan inilah yang juga harus dimiliki nih oleh orang tua di insan takwa. Maka jangan sampai bingung ketika misalnya ini anak setelah lulus SD kemana? Terus lanjut. Ya, setelah lulus sanawiyah kemana? Terus lanjut. Setelah lulus alik terus lanjut. Gitu. Ya, mau sampai harus keluar kuliah ke Al-Azhar, Kairo, ke Yaman, ya, ke Madinah misalnya gitu, ya. Terus tanamkan itu gitu, ya. Nah, jadi, dan kalau kita punya azam yang kuat, insya Allah Allah akan kasih rezekinya buat kita semuanya. Jadi jangan tanggung dari sekarang. Jadi jangan jadi orang tua yang punya cita-cita pendek gitu. Ya udahlah sampai lulus SMA aja, lulus ya udah. Ya, nanti anak itu pasti akan ada pengaruhan. Hati-hati ya. Jadi menanamkan pendidikan kepada anak, diantaranya menanamkan visi yang jauh ke depan, ya. Jangan jadi orang tua yang membatasi mimpi-mimpi anak. Itu nggak boleh, ya. Zolim kita orang tua yang membatasi mimpi-mimpi anak gitu. Ya udahlah nak, kamu mah segini aja. Udahlah kamu mah ke sekolah di dalam negeri aja. Itu namanya membatasi mimpi-mimpi anak. Ya, nggak boleh tuh. Orang tua zolim tuh kalau kita itu membatasi mimpi-mimpi anak kita. Berikutnya, rahmati Allah, adalah menanamkan akidah yang kokoh. Ya. Akidah ini tentu sangat penting, ya, sangat penting buat kita karena dia menjadi kunci seseorang bisa masuk surga atau tidak gitu. Nah, salah satu diajarkan, ya, yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula kepada Yakub, ya. Anak keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya. Yan innallaha astafa lakumuddin. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sungguh Allah telah memilih agama ini bagimu, yakni Islam. Allah telah memilih agama ini bagimu, yang Islam. Lalu apa pesan Nabiullah Ibrahim? Fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali kamu dalam agama Islam. Nah, ini yang penting, ya. Jadi salah satu pendidikan yang penting buat kita adalah berani menegaskan, memilih dan membedakan gitu. Maka di kita itu, ya, kita tidak akan remang-remang misalnya mengatakan semua agama sama. Itu nggak boleh. Ya, itu penanaman akidah yang samar itu nggak boleh kita tanamkan seperti itu. Ya, termasuk di sekolah.
Ya, maka sekolah kita insya Allah ya, ketika kita mengatakan ini Islam agama yang benar, yang lain salah, yang lain keliru, yang lain kufur misalnya, agama keliru. Itu harus betul-betul difahami anak sejak awal. Jangan kemudian pendidikan anak itu jadi samar gitu loh. Orang Kristen juga baik. Itu juga orang Hindu juga mereka baik-baik kok gitu ya. Nanti anak tuh samar. Oh kalau gitu ayah jadi gitu. Hati-hati gitu menanamkan itu sejak awal nih, tegasin kepada anak-anak kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, Islam ini harga mati. Jangan kamu ya apapun yang terjadi jangan pernah keluar dari Islam. Pegang Islam ini sampai akhir hayat. Fala tamutunna illa wa antum muslim. Itu yang dipesankan Nabi Ibrahim kepada anak keturunan. Itu Masya Allah. Nah, jadi jangan samar ya. Kalau menyangkut masalah akidah itu nggak boleh samar. Harus jelas ya, sehingga anak itu di awal udah bisa menegaskan, bedakan. Oh ya Islam ini yang benar, Islam yang benar, yang lain salah gitu. Nah ini kecenderungan pendidikan sekarang ya dengan moderasi beragama misalnya itu jadi samar itu ya, di buku-buku pelajaran misalnya diajarkan bagaimana toleransi yang kebablasan. Sebenarnya nggak mesti juga diajarkan di sekolah gitu ya, tapi kemudian akhirnya jadi semacam ada mindset di anak-anak begitu misalnya kok semua agama jadi sama, semua agama mengajarkan kebaikan. Ini yang salah ya, padahal yang membedakan ya hal yang paling pokok yang membedakan seseorang itu adalah akidahnya gitu. Walaupun dia berbuat baik kepada orang lain tapi akidahnya keliru ya tetap kita katakan ini salah gitu. Nah yang penting ya, jadi di sekolah ya, dan kemudian juga di rumah tanamkan ini Islam, cuma Islam yang benar. Cuma Islam. Nah itu nanti bedakan bahwa Islam agama yang benar, agama yang hak, agama yang benar, agama yang melurus, agama yang menjamin ketika orang beramal soleh akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bedakan dengan bahwa terhadap orang lain harus berbuat baik. Nah, itu bedakan. Walaupun kita agama yang benar, tapi gitu ya. Tapi kemudian harus berlaku adil terhadap mereka, jangan dizolimi, jangan dipukul, jangan gitu kira-kira gitu. Nah itu bedakan dengan muamalah. Akidah tegas, muamalah kita ikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menanamkan akidah yang kokoh ya. Pokoknya tanamkan Islam harga mati, akidah Islam harga mati, nggak boleh ditukar, nggak boleh digadaikan ya dengan apapun itu. Ya ini yang sangat mahal ya, yang sangat mahal. Berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu menjadikan kitab dan hikmah sebagai panduan parenting. Ya. Rahasia parenting Nabi Ibrahim adalah Allah menganugerahi Nabi Ibrahim dengan kitab dan hikmah. Nah, ini sama juga Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim ya, seperti kemudian dalam Quran surah An-Nisa. Ya Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmah wa atainahum mulkan 'azima. Ataukah mereka dengki kepada manusia, yakni kepada Muhammad SAW, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya? Sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim. Dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar, mulkan azimah, kekuasaan yang besar. Itu karena apa? Karena Allah telah memberikan kitab dan hikmah. Kalau dalam bahasa umat Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang kemudian dipegang. Sehingga ketika kemudian dipegang, maka Allah berikan kepada Nabi Ibrahim apa? Mulkan azimah. Mulkan azimah itu kekuasaan yang besar, kerajaan yang besar, kekuasaan yang agung. Ya, kita tahu sendiri misalnya betapa luar biasa pengaruh Ka'bah itu warisan ya, dalam tanda petik Nabiullah Ibrahim alaihissalam ya, itu menjadi menjadi hikmah yang luar biasa begitu ya, atau semacam mulkan aziman, nah kira-kira begitu. Nah jadi berpegang teguh kepada Quran ya dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah sehingga kalau kemudian kita ingin anak-anak kita seperti Nabiullah Ismail yang taat pada Allah, taat pada orang tuanya, itu harus lebih dekat kepada Quran dan As-Sunnah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, saya sering ingatkan ya, kalau kita menitipkan anak misalnya di Insan Taqwa atau di tempat yang lain misalnya, itu yang belajarnya itu jangan cuma anak, nggak boleh cuma anak. Gitu. Yang belajarnya itu anak ya orang tua.
Anak belajar Islam, orang tua belajar Islam. Anak belajar Quran, orang tua wajib belajar Quran. Gitu. Ini jangan kita nuntut belajar itu hanya kepada anak. Nah, kamu harus begini. Nah, harus sesuai target. Nah, harus begini. Orang tua ya nggak mau diajar, nggak mau belajar. Nah, ini timpang gitu. Jadi, ya, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya, belajar, menitipkan anak di insan takwa, mewajibkan orang tua belajar juga sama-sama gitu. Ya. Nah, sebagai seorang muslim dalam hal apapun tidak boleh menyelisih Quran dan as-sunnah Nabi SAW. Ya, bukan dalam parenting, bukan ikut parenting barat gitu. Kita misalnya Quran dan sunnah, tapi kalau parenting bacanya parenting barat. Yang diikuti parenting barat dibaca tuh misalnya. Apa di antara contohnya? Nih salah satu contoh khas ya parenting barat itu apa? Tidak boleh mengatakan jangan ke anak gitu. Ini khas sekali parenting barat ini. Pernah dengar ya? Ada semacam nanti kalau bilang jangan ke anak nanti akan rusak otak anak. Ini menyesatkan ini. Ya. Mungkin dalam hal bisa diceritakan, tetapi tidak mutlak mengatakan jangan gitu. Ya, maka ia bertentangan dengan apa? Dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ya, bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Ini jangan. Tapi jangan di sini menjadi sangat penting. Ya bunayya la tusyrik billah. Nah, jadi Islam itu tidak mengenal ya konsep parenting yang mengatakan yang tidak boleh mengatakan jangan. Bahkan dalam beberapa hal anak itu harus tahu mana yang boleh, mana yang jangan. Mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, untuk mengatakan tidak itu ya jangan. Jangan lakukan ini, Nak. Nah, itu malah jadi harus gitu. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an banyak sekali tuntunan dalam Al-Qur'an, pelajaran di Quran yang mengatakan jangan. La tusyrik billah, la talbisul haqq wal batil, jangan campur adukan hak dan batil, ya. Dan terus itu banyak sekali. Ya. Nah, jadi itu parenting barat. Nah, maka acuan kita dalam hal parenting pun adalah apa? Ya, Quran dan Sunnah. Kalau Quran ini membolehkan nggak ya? Kok kenapa? Itu ternyata parentingnya barat gitu. Karena barat itu kan liberal. Liberal itu kan serba boleh, katanya begitu. Maka tidak boleh ada konsep jangan. Maka kita lihat nanti anak-anak barat itu tumbuh menjadi anak yang liberal. Yang sama orang tua ngelawan, yang kemudian sama bapaknya manggil nama sendiri gitu ya. Dan itu karena konsep tadi gitu. Konsep jangan mengatakan jangan gitu ya. Tidak boleh mengatakan jangan kepada anak itu. Nah ini ya. Jadi panduan kita adalah Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam juga orang yang lembut hati dan penyantun. Rahasia penting Nabi Ibrahim berikutnya adalah beliau disifati Allah dengan awwahun halim. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sungguh Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Masya Allah. Dua karakter ini lagi sangat dibutuhkan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Lembut pada anak, penuh kasih sayang, tidak kasar, tidak membentak, tidak menghardik anak-anak. Ini cara pendidikan ya. Jadi lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam misalnya ketika mendidik anaknya. Bahkan nanti ya di slide berikutnya saya jelaskan dalam hal ketika melaksanakan perintah Allah saja Nabi Ibrahim mengajak ngobrol. Mengajak diskusi gitu. Ya, tidak kemudian dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang sangat lembut. Yaitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan misalnya ketika Nabiullah Ibrahim memberikan isyarat kepada anak beliau, yakni Ismail alaihissalam ketika ditengok oleh Nabi Ibrahim itu, ya, lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah dari Palestina, ditemui di rumahnya itu ada istrinya Nabi Ismail, ya. Lalu kemudian ya istrinya ini sering mengeluh, ya. Nabi Ibrahim menyampaikan pesan yang halus sekali. Apa pesan Bapak kepada suami saya? Nah, istri ini nggak mengenal bahwa yang datang adalah mertuanya. Kata Nabi Ibrahim apa? Ya, tolong katakan kepada Ismail ganti palang pintu rumahmu. Ini bahasa kiasan yang luar biasa gitu. Ya, tidak kemudian marah Nabi Ibrahim kepada menantunya yang kemudian kurang bersyukur pada Allah. Ya, pesan Nabi Ibrahim, nanti tolong sampaikan kepada suamimu Ismail kalau dia datang sampaikan pesan saya. Apa pesannya? Tolong ganti palang pintu rumahmu.
ya, yang itu apa? Itu majaz ya, kiasan untuk kemudian menceraikan istrinya karena istrinya istri yang kurang atau apa tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan lembut itu menyampaikan, bahkan dengan majaz ya, dengan apa namanya, dengan contoh ya, tidak secara langsung, dengan kiasan gitu, dengan kalimat kiasan, tidak kemudian Nabi Ibrahim bilang kalau suami datang ya ceraiin istrinya. Enggak begitu Nabi Ibrahim. Ya itu saking lembutnya gitu. Saking lembutnya Nabi Ibrahim menggunakan kalimat pun kalimat yang santun. Kalau datang suamimu, kata Nabi Ibrahim, tolong ganti palang pintu rumahmu. Udah Nabi Ibrahim nggak marah tuh sama menantunya. Ya, pergi. Ya, setelah Nabi Ismail datang ke rumahnya, ya, dikatakan wahai suamiku, belum lama ada orang yang datang, dia menyampaikan pesan. Apa pesannya? Ganti palang pintu rumahmu. Ismail connect nih, ini pasti bukan orang sembarangan yang menyampaikan pesannya, pasti ayahnya gitu. Walaupun belum apa namanya, jarang sekali bertemu, maka dia setelah itu menceraikan istrinya atas pesan atau atas saran dari ayahnya itu. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim juga orang yang menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ya, Nabi Ibrahim mencontohkan untuk menghadirkan anak sekualitas Nabi Ismail. Orang tua harus memberikan teladan pada anak-anaknya. Ini perhatikan nih buat kita nih para ayah, ya. Ini ayah-ayahnya hadir semua kan nih, ya. Jangan-jangan nanti yang hadir ibunya lagi ya. uminya lagi ya, ayahnya jarang hadir. Ya, perhatikan ya. Keteladanan itu sangat penting, punya pengaruh yang besar kepada anak-anak, ya. Teladan itu lebih berpengaruh bagi anak daripada 1000 kata-kata. Ini bapak nih menyampaikan, nak berangkat ke masjid, nak sholat ke masjid, nak sholat ke masjid. 1000 kali bapak ngomong begitu ke anak, bapaknya nggak sholat ke masjid. Bagaimana bisa anaknya bisa berangkat ke masjid kalau bapaknya nggak nyontohin? Ya, jadi perhatikan ya, ayah yang kemudian ingin anaknya soleh, solehah, ya, tapi kemudian nggak ngasih contoh, ngasih teladan, ya pasti akan kemudian dibantah oleh dia, gitu. Ya, tapi kalau kemudian ayahnya sudah mencontohkan, ya, misalnya sudah rapi, sudah wudhu, sudah pakaian rapi, gitu ya, insya Allah anak itu mudah diajaknya, gitu. Karena apa? Bapaknya juga sama ikut, gitu. Nah, jadi, nah, dan ini Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yaku minal musyrikin. Sungguh Ibrahim adalah imam yang dapat jadikan teladan, ya, dan patuh pada Allah juga hanif, lurus. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah, gitu. Ya, jadi jadilah teladan ya bagi ayah, bunda, ya, jadi teladan bagi anak-anak. Kalau kita ingin anak-anak kita jadi anak yang soleh, misalnya ingin anak kita pakai kerudung yang rapi, orang tuh nyontohin, ya, pakai kerudung yang rapi kalau keluar rumah, pakai jilbab yang rapi, pakai kaos kaki keluar rumah, contohin kepada anak-anak kita. Nanti anak-anak itu akan melihat ibunya, ya, kalau berpakaian nyontohnya siapa? Ibunya, gitu, ya. Nah, jangan buat anak split gitu loh. Kok ibu saya begini, yang lain begitu gitu. Nah, gitu. Jadi harus sama. Jadi contoh dalam hal berpakaian syar'i, ya, orang tualah yang paling pertama nyontohin. Ini gurunya ngasih contoh teladan, ngasih gambaran, nah pakaian syar'i itu model begini, nah. Ibunya nggak mencontohkan, hancur itu. Hati-hati. Ya, ibunya nggak mencontohkan pakaian syar'i di rumahnya, ya, anak itu pasti akan akan split dia personalitinya. Ibu saya juga enggak. Itu bayangin. Jadi pengaruhnya besar ini. Hati-hati ibu-ibu di rumah, ya, tolong ya fahami bagaimana pakaian syar'i. Jangan pakai pakaian yang ketat-ketat ketika keluar rumah. Ya, pakai kerudung, ya. Jangan biarkan rambutnya keluar. Lalu kemudian kerudung sampai menutup dada. Lalu kemudian pakai pakaian gamis yang longgar, jangan yang ketat. Gamis ya, bukan pakaian berpotong. Ya, sampai kemudian menutupi mata kaki, lalu kemudian sempurnakan dengan kaos kaki. Ya, itu pakaian muslimah, ya. Contoh itu jadi teladan buat anak-anak gitu. Ya. Jangan ibunya keluar sembarangan gitu. Pedagikan ke warung gitu ya, pakai pakaian yang enggak rapi, hati-hati juga. Nanti anak juga akan menganggap wajar, enggak apa-apa gitu. Hati-hati ya. Jadi teladan ini penting sekali, ya. Teladan ini penting sekali. Baik di rumah tentu juga di sekolah gitu. Nah, berikutnya, ya, Bapak Ibu rahmati Allah, ya. Bagaimana yang diteladankan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah melibatkan anak dalam amal soleh orang tuanya yang terbaik gitu. Nah, jadi salah satu teladan terbaik yang dicontohkan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail adalah misalnya ketika hendak meninggikan bangunan Ka'bah, membangun Ka'bah kembali. Nabi Ibrahim tidak mengajarkan sendiri.
melainkan melibatkan putranya. Nabi Ibrahim tidak mengerjakan membangun sendiri, tapi apa? Melibatkan Ismail. Walaupun hanya bantu-bantu aja gitu. Ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah itu, al-qawaid ya, fondasi dasar-dasar Ka'bah yang sebenarnya dulu sudah ada, ya hanya kemudian ada yang mengatakan karena banjir Nabi Nuh ya tersapu, ya kemudian dibangunkan kembali oleh Nabi Ibrahim. Makanya bahasa wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida. Ketika Nabi Ibrahim meninggikan, nah meninggikan itu artinya fondasi sudah ada, tinggal ditinggikan. Al-qawaida minal bait, yakni dasar-dasar fondasi dari Ka'bah, wa Ismailu bersama dengan Ismail. Nah, bersama dengan Ismail. Jadi bahasa itu bukan wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismail, bukan. Ya, dan meninggikan bangunan Ka'bah itu Ibrahim dan Ismail, bukan. Ismail itu cuma membantu, maka disebut di belakang. Ya, minal baiti wa Ismailu, dan juga terlibat di situ Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Ya Allah, terimalah ya amal kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sungguh Engkau Maha mengetahui, lagi Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu melibatkan anaknya supaya anaknya tahu ini loh. Ya, ini pekerjaan Bapak, ini aktivitas yang Bapak lakukan. Ya, dan kamu harus ikut nanti seperti ini gitu. Ya, ini apa? Ya, mencontohkan pada anak membangun Baitullah. Ya, nggak mesti kita misalnya hanya sekedar bangun masjid misalnya, bukan, tapi aktivitas orang tua yang kita ingin teladankan kepada anak libatkan, anak dilibatkan. Ya, saya sering misalnya mengatakan ke anak-anak ini aktivitas papa mama ini ada sekolah, silakan nanti kamu juga terlibat dalam pendidikan, ya nanti kamu punya pesantren, ya dan seterusnya gitu. Nah, jadi tanamkan itu kepada anak-anak, apa amal terbaik orang tuanya, ya. Lalu kemudian anak libatkan, ajak mereka gitu. Ya, sesekali ajak mereka. Untuk apa? Agar mereka tahu, oh ini kerjaan orang tua saya gitu. Oh, ini aktivitas orang tua saya gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi melibatkan anak ya dalam amal terbaik yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan berikutnya ya bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segera kembali kepada Allah berikutnya. Ya, rahasia penting Nabi Ibrahim berikutnya adalah segera kembali kepada Allah. Sekali lagi menegaskan Ibrahim itu sangat lembut dan penyantun. Dalam surah Hud dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Sungguh Ibrahim itu benar-benar seorang penyantun lagi maha pengiba dan suka kembali kepada Allah. Jadi apa-apa kembali ke Allah, apa-apa kembali kepada Allah, apa-apa dikembalikan kepada Allah gitu. Dalam ayat ini ditambah satu karakter lagi, ini suka kembali kepada Allah, awwahum munib. Ya, sebagai orang tua kita kadang khilaf dalam mendidik anak, maka segera kembali kepada Allah. Jadi kalau kita lupa, jadi wajar kalau kemudian anak-anak orang tua lupa khilaf, kembali kepada Allah terus. Kalau misalnya kita hanya mengandalkan kemampuan ilmu kita saja, ya, tidak melibatkan Allah, kembali terus pada Allah. Kadang kita misalnya selalu membanggakan diri kita kepada anak-anak kita gitu ya. Yang punya prestasi gitu ya, semua kembalikan kepada Allah. Hadza min fadli rabbi, ini semua karena fadilah, sana keutamaan dari Allah gitu. Jadi jangan kemudian mengandalkan bahwa ini kesuksesan saya, orang tua dan anak-anak, kepintaran anak saya, bukan, kembalikan semuanya kepada Allah. Kadang kita merasa hampir putus asa saat anak-anak kita nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Hati-hati juga gitu ya. Aduh, kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begini, kok kenapa lambat ini dan seterusnya. Ingat ya, kembali kepada Allah. Jangan kemudian kita memaksakan apa yang kita harapkan, tapi kita sendiri nggak pernah mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mentradisikan dialog dan mengajak anak musyawarah. Nah, ini tentu nanti ada fasenya ya. Fase ketika anak misalnya sudah akil baligh ya, maka mentradisikan dialog, ngobrol, mengajak anak musyawarah gitu. Seperti Nabi Ibrahim. Ya, ketika Allah perintahkan tuh, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya untuk kemudian menyembelih putranya Nabiullah Ismail alaihissalam, ya, maka Nabi Ibrahim tidak langsung melakukan eksekusi, tetapi yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim mengajak anaknya bicara, ya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika kemudian anak
Nabi Ismail sudah mencapai usia sanggup, ya. Ada yang mengatakan ini sudah akil balik gitu. Ya. Qala ya bunayya, ya, dia berkata kepada anaknya ini Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sungguh aku mendapati dalam mimpiku, ya. Mimpi yang hak tentu ya. Kalau para nabi itu mimpi yang benar, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Apa mimpinya? Inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Sungguh aku diperintahkan Allah untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara. Ya, maka perhatikan apa yang kemudian menurut pendapatmu gimana gitu. Menurut pendapat AA gimana? Menurut pendapat kamu gimana gitu. Masya Allah. Padahal jelas Nabi Ibrahim tahu bahwa mimpi itu perintah dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim ngajak dulu ngobrol Nabi Ismail. Walaupun itu perintah Allah gitu. Sama seperti misalnya ini sholat gitu ya. Nah, sholat itu begini ya, dari Allah wajib. Gimana menurut pendapat AA, dari pendapat Teteh dan seterusnya gitu. Menutup aurat itu wajib ya, begini tuntunannya begini dari Islam, bagaimana menurut pendapat Teteh dan seterusnya. Qala ya abati, apa jawabannya Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Kalau emang ini perintah Allah, lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, maka pasti engkau akan mendapatiku menjadi anak yang sabar. Ini bukan buah dari apa, bukan sembarangan gitu. Jadi Nabi Ibrahim menarik mengajak anaknya bicara, dialog, diskusi agar betul-betul ketika menerima perintah Allah itu dengan pemahaman, dengan kesadaran, bukan sekedar perintah. Gitu. Ya, maka jawabannya apa? Ya abatif alma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya wahai ayah, kalau ini perintah Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah yang berikan rezeki kepada kita, Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka, merintahkan ini, if'al ya abad. Ya, lakukan wahai ayahku. If'al ma tu'mar. Ya, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku menjadi anak yang sabar. Masyaallah. Ini tradisikan dialog. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ingin sampaikan ya, fase pendidikan anak itu sampai pada dialog itu ya pada usia kapan? Saya ingin menggambarkan beberapa fase pendidikan anak ya. Fase 0 sampai 7 ya. Ini fase adalah fase pengasuhan anak. Ini fase pengasuhan memang. Pada fase ini anak-anak harus lebih banyak dilayani, dibersamai, ditemani, dipenuhi berbagai macam kebutuhannya. Harapannya apa? Harapannya terwujud bonding. Bonding itu apa? Keterikatan emosional dengan orang tuanya gitu. Ya. Jadi anak itu pada usia-usia 0 sampai 7 tahun itu harus betul dekat dengan orang tuanya gitu. Khususnya ibunya gitu. Ya. Dia harus dekat betul dia. Ya, penuhi berbagai kebutuhannya, terus dibersamai. Jangan kemudian tinggal terus pada fase-fase ini. Ya. Anak baru usia 1 tahun kenal ibunya pada pagi hari saja dan malam hari gitu ya. Siang hari ibunya hilang atau orang tuanya hilang, jangan sampai begitu. Ya, agar tercipta apa? Agar tercipta bonding, ya, keterikatan hubungan emosional dengan anak gitu. Dan ini kalau dilakukan maka anak akan lebih dekat dengan orang tuanya sehingga dia merasa nyaman, merasa aman. Ya, dan ini akan berpengaruh kepada fase berikutnya itu. Kalau anak sudah tertanam percaya kepada orang tua, ya, maka akan mudah tuh akan mengikuti fase usia berikutnya gitu. Ini fase 0-7 tahun, ini fase pengasuhan. Harus betul-betul dekat sampai muncul anak itu merasa tenang, nyaman, ya, ada orang tuanya di sampingnya gitu ya, sehingga tumbuh kepercayaan, tumbuh bonding. Ya, ada hubungan emosional tuh ketika senantiasa bersamai dengan orang tuanya. Nanti pada usia 7 sampai 12 tahun, ini fase pembiasaan dan pengenalan aturan. Maka di sekolah, maka kita mensyaratkan misalnya fase-fase inilah fase anak sudah mulai diajarkan tata tertib, masuk jam berapa, bangun jam berapa, masuk sekolah jam berapa, nanti ada waktu masuk, ada jam pelajaran, ada jam istirahat, itu dikenalkan. Dan termasuk pembiasaan hukum syara. Pembiasaan hukum syara, sholat, ya, pembiasaan sholat, pembiasaan nutup aurat, ya, pembiasaan birrul walidain, pembiasaan bangun pagi dan seterusnya, itu pembiasaan dikenalkan usia ini 7 sampai 12 tahun nih. Ya, kalau usia-usia di bawah usia TK ya dia masih
boleh agak longgar gitu ya. Tetapi pada fase ini 7 sampai 12 tahun, khususnya misalnya pada usia 10 tahun ya Rasulullah SAW mengajarkan kalau anak nggak sholat pukul anak itu. Ini sanksi ya. Sudah mulai dikenalkan sanksi juga pada usia 7 sampai 12 tahun. Ya, walaupun tadi ya mukulnya bukan mukul yang dengan emosi, dengan amarah, tapi mukul memukul ya takdib saja sifatnya, bukan untuk melukai tapi untuk mendidik gitu ya. Jadi ketika anak sudah ada pelanggaran maka dikenakan sanksi ya. Ada pelanggaran dia dikenakan sanksi. Dan ingat ya, sanksi itu hal yang kemudian tidak disukai oleh anak gitu. Dan jangan gini ya. Misalnya sanksi itu misalnya kamu kalau melakukan ini nanti baca Quran ya gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Baca Quran itu satu hal yang mulia. Menghafal Quran itu suatu hal yang mulia, jangan jadikan sebagai sanksi gitu. Ya, sanksi itu hal yang nggak mengenakan buat anak gitu. Ya, nggak boleh megang handphone selama satu pekan misalnya. Nah, itu misalnya begitu ya. Atau kemudian nggak dikasih uang jajan, itu boleh. Itu sanksi itu begitu. Jangan kemudian kamu ini kecuali nanti istighfar ya, istighfar itu boleh memang, istighfar memang minta ampun sama Allah, baca istighfar misalnya sekian kali, setelah itu apa dikasih sanksi. Jadi sanksi itu jangan misalnya kamu nanti baca Quran ya 2 halaman, itu nggak boleh jadikan kita memahami itu tidak layak dijadikan sebagai sanksi gitu, karena Al-Quran itu suatu hal yang mulia gitu. Nah, itu fase 7 sampai 12 tahun. Nah, fase 12 tahun ke atas ini fase pendisiplinan terhadap aturan dan pengarahan. Pada usia ini anak sudah mulai mengenal pertemanan. Dia udah punya teman sendiri tuh. Kalau 7 sampai 12 tahun biasa teman-teman biasa. Kalau udah 7 sampai 12 tahun dia udah punya soulmate, udah punya sahabat, udah punya teman gitu. Ya, teman teman main apa segala macam ya. Apa teman di pondoknya. Dia udah mulai teman. Dan sudah mulai mencoba biasanya mencoba hal-hal yang baru. Karena masa ini masa pencarian jati diri. Nah, ini di kita mungkin usia sekitar kelas 6 ya sudah mulai itu. Pada fase ini anak jangan terlalu diketatkan dan jangan dilonggarkan, tetapi diberikan aturan dan pengarahan dengan cara ngobrol, dialog. Minta pendapatnya hingga ada kesepakatan-kesepakatan gitu. Jadi anak pada masa ini jangan kemudian ditekan karena dia akan berontak. Jangan juga terlalu dilonggarkan, nanti dia akan bebas gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya dikasih aturan, role of the game, dan dengan cara ngobrol. Kalau begini bagaimana? Bagus nggak kalau melakukan ini? Teteh bagus nggak kalau teteh melakukan ini? Ya, bagus nggak kira-kira menurut Islam? Nggak bagus. Nah, makanya jangan ya, gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi ini kira-kira ya terkait dengan fase. Nah, fase tergantung kita lihat fase anak kita seperti apa. Kalau misalnya 0-7 tahun ya fase ini masih fase pengasuhan. Ya, harus sering bersama ayah, ibu, dan seterusnya. Kemudian fase 7-12 tahun, ini fase pengenalan, pembiasaan terus. Ya, mungkin fase-fase kita, anak-anak kita sekarang ya pada yang kedua ini, fase mulai pembiasaan dan pengenalan aturan-aturan. Kecuali yang sudah kelas 6, misalnya sudah baligh gitu ya. Dan ini penting, pembiasaan pengenalan aturan ini penting agar apa? Agar ketika nanti anak sudah baligh, maka dia sudah terbiasa dengan aturan itu gitu. Jadi sebelum balik atau pra balik anak itu sudah diajarkan, sudah dikasih tahu ini aturan Islam itu begini, ya Islam itu mengajarkan begini, ini sholat, ini tutup aurat, ini birrul walidain, ini aturan belajar dan seterusnya. Nanti ketika dia betul sudah akil balik, udah terbiasa itu nggak jadi beban lagi. Kok saya harus pakai kerudung? Kok saya harus tutup aurat? Kok saya harus sholat? Udah itu sudah lewat karena sudah ada pembiasaan sekian lama gitu. Jadi masing-masing fase ini sangat mempengaruhi fase-fase berikutnya. Gitu. Baik ya, dan berikutnya selalu menyertai anak dengan doa. Ya, apa bedanya doa? Yang poin pertama tadi ya minta Robbi habli minas sholihin, dan doa pada poin itu itu dipanjatkan ketika kita belum punya anak, ya juga bersifat umum dan doanya pendek gitu. Ya, cukupkah dengan doa seperti itu? Tentu tidak. Doa untuk anak harus terus-menerus. Ya, kalau saya misalnya doa itu saya sebutin namanya. Ya Allah jadikan AA, teteh gitu ya. Kemudian ini adik jadi anak yang ini. Nah, itu sebutkan namanya satu-satu. Ya, terus misalnya juga pasangan kita sebutkan namanya dalam doa kita, gitu ya. Sejak dia kecil sampai terus doain anak. Ya, inilah rahasia mengapa Nabi Ibrahim demikian jauh terpisah jaraknya. Nabi Ibrahim itu Palestina. Nabi Ismail di Mekah, ditengok oleh Nabi Ibrahim sekitar 4-5 kali. Tapi tetap gitu ya.
beliau tetap punya hubungan batin yang kuat gitu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim selalu mendoakan Ismail alaihissalam. Ismail itu nggak meragukan kesolehan ayahnya, bahwa itu bapaknya enggak. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim terus mendoakan anaknya. Jadi ada hubungan emosional. Ini sudah mah jauh, ya, terus nggak pernah mendoakan, atau dekat nggak pernah ngedoain. Itu bisa jadi memang nggak ada hubungan emosional nanti dengan antara ayah dengan anaknya. Gitu. Doa Nabi Ibrahim untuk anak ini cukup panjang ya. Kalau kita lihat misalnya dalam Quran surah Ibrahim 35-41 itu nanti bisa dicek ya. Itu panjang sekali. Ya, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu hampir satu halaman itu. Doanya Nabi Ibrahim ya. Ini saya bacakan sekilas ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liqimus shalah. ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Dan seterusnya, banyak sekali. Jadi hampir satu mushaf itu doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk diantaranya untuk anak-anak. Ini luar biasa gitu. Jadi doa Nabi Ibrahim untuk anak ini luar biasa panjang, sebagian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 35-41. Nanti silakan dicek ya doanya Nabi Ibrahim ya. Padahal biasanya doa para nabi itu pendek-pendek, tapi ini cukup panjang. Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana peran Ibunda Hajar terhadap anaknya? Juga sama mengajarkan keimanan, tawakal, ketakwaan, ikhtiar yang luar biasa. Ya, kita tahu ya, dirahmati Allah, ketika Nabi Ibrahim menempatkan atas perintah Allah ya di biwadin ghairi dhi zar'in, di satu lembah yang enggak ada pepohonan di situ, yakni lembah Bakkah ya. Di Mekah dulu dinamakan Bakkah. Dia mengatakan Bakkah itu menangis. Itu lembahnya ketika kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan karena perintah Allah dakwah ya Siti Hajar dan Ismail, mereka menangis gitu. Ya, maka disebut lembah Bakkah. Bakkah itu yang menangis gitu. Kemudian dinamakan Mekah dan seterusnya. Kita lihat pelajaran penting dari Siti Hajar luar biasa. Walaupun terpaut jarak. Yang pertama Siti Hajar tahu bahwa tugas suaminya adalah dakwah. Tugas suaminya adalah dakwah yang kemudian nabi gitu. Karena kalau dakwah di Mekah ya belum ada siapa-siapa saat itu, maka dakwah Ibrahim itu di Palestina. Tetapi kemudian tidak mengurangi kepercayaan Siti Hajar kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika ditinggalkan begitu luar biasa ya, bergantungnya keimanan Siti Hajar itu, bergantung kepada Allahnya itu luar biasa. Ya, bergantung kepada Allah. Ya, dan juga tidak berhenti di situ, juga Siti Hajar ikhtiar, lari-lari Safa Marwa, mencari apa? Mencari air, kelihatan dari jauh seperti air, didekati Fata Morgana, di Marwa kelihatan seperti air, didekati Fata Morgana, di Safa kelihatan seperti air, didekati Fata Morgana. Luar biasa, bolak-balik ya, tetapi kemudian Allah kasih sumur Zam-Zam ya sebagai hasilnya gitu. Jadi kadang-kadang kemudian kita tuh melakukan usaha A tapi hasilnya B gitu. Hasilnya di tempat yang B. Kita banyak bergerak di bidang A ya, tapi hasilnya di bidang B. Nah, itu pelajaran dari sa'inya Siti Hajar. Siti Hajar sa'inya Safa Marwa tapi keluarnya di dekat Ka'bah, yakni Ma'u Zam-Zam, yakni sumur Zam-Zam. Jadi Siti Hajar mengajarkan apa? Ketawakalan yang penuh kepada Allah. Bergantung harapan yang total kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lahir Nabi Ismail menjadi anak yang luar biasa ya. Istilahnya dulu saja kami hanya berdua di sini gitu, kalau kemudian kami harus menanggung resiko yang lebih besar pun pasti akan dihadapi, termasuk ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah untuk menyembelih putranya, maka Nabi Ismail ya siap ya sepenuh jiwa menaati perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, itu rahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang perlu sampaikan. Alhamdulillah pas ya jam 9. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan di momentum bulan Dzulhijjah ya menjadi pelajaran penting buat kita ya, agar dapat meneladani sosok mulia ya di antara selain tentu Nabi Muhammad SAW, yakni sosok Nabiullah Ibrahim, keluarga Nabiullah Ibrahim, termasuk di antaranya Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam ya.
mudah-mudahan ya ada manfaatnya apa yang saya sampaikan, ya pelajaran buat kita semuanya. Mudah-mudahan terus semakin hari ya kita selaku orang tua semakin baik ya, semakin baik menjadi orang tua, semakin baik menjadi hamba Allah, semakin baik menjadi suami, semakin baik menjadi istri, semakin baik menjadi anak-anak ya, insya Allah. Dan tahadduts bin ni'mah seperti tadi Ustaz Arti sudah sampaikan, alhamdulillah ya. Ke depan insya Allah ya kita akan alhamdulillah kita sudah memiliki tempat sendiri dan ini kita beli insya Allah ya dengan dukungan banyak pihak ya, para muhsinin, donatur termasuk juga ayah bunda semuanya yang luar biasa mendukung, dan ini kita beli cash ya tanpa hutang, alhamdulillah ya. Dan insya Allah tinggal beberapa PR nanti ya, tinggal masalah penyekatan mungkin supaya nyaman, anak-anak dikasih kipas-kipas yang permanen di tembok-temboknya, dan tempat wudhunya dan lain-lain insyaallah ya. Mohon doanya agar Allah berikan rezeki kepada kita ini waktu yang 2 pekan, mudah-mudahan bisa maksimal digunakan. Dan di sini juga ada dekat Mama Amel ada halama, ada lapang, juga dekat Masjid Al Barokah ada lapang. Di masjid ada lapang luas, jadi insyaallah nanti untuk main anak-anak pun insyaallah kita tidak khawatir karena dekat sini ada lapang yang cukup luas ya. Terima kasih kepada seluruh orang tua, jazakumullah ahsanal jaza ya atas dukungannya, atas atas kepercayaannya kepada kami ya Insan Taqwa. Mudah-mudahan ke depan insyaallah akan jauh lebih baik lagi insyaallah ya. Ini kampus yang pertama ya, insyaallah nanti kampus kedua menyusul di Syariah Islamic Soreang di daerah Nagrak. Sekarang baru proses bangunan masjid ya, nanti insyaallah tahun depan juga akan dibangunkan sekolah. Nah, alhamdulillah sudah ada donaturnya kalau di sana ya, tinggal yang di daerah sini ya untuk mengantisipasi para siswa yang daerahnya dekat dengan sini. Alhamdulillah kami sudah sesuai dengan janji kami insyaallah, dan mudah-mudahan ya ini menjadi tempat yang barokah. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, ini menjadi tempat barokah, tempat yang lahir darinya ya anak-anak yang soleh solihah, para hafidh-hafidhah ya, orang-orang yang menaati Allah Subhanahu wa taala, para pejuang Islam. Insyaallah lahir dari sini. Barakallahu li wa lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya ini yang jawab, ibunya mana, ayahnya? Waalaikumsalam. Hadir, ayah ibu hadir. Silakan Ustaz Sani, silahkan. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Bakal yang sangat luar biasa ya buat kita semua, nutrisi hati dan ilmu yang insya Allah bisa membuat keluarga kita lebih sakinah mawaddah warahmah, dan juga keturunan kita bisa menjadi lebih baik dari kita semua ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ya, karena waktu juga sudah menuju siang, mungkin ada yang sudah izin tadi ya kepada ustazah masing-masing. Silakan kita tutup bersama-sama dan nanti disambung dengan beberapa kelas ya, disambung dengan Zoom lanjutannya untuk pembagian rapat. Jazakallahu khair pada Ustaz Firfandi dan pada Ustazah Arti selaku kepala sekolah dan pembina. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Saya sebagai MC undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sami, nuhun sadayana. Silakan bergabung di kelas masing-masing insyaallah.